Halo sahabat pendidikan, selamat datang di channel Victor Eduzon. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu perencanaan kinerja pengawas sekolah sebagai pendamping satuan pendidikan. Penasaran bagaimana caranya? Yuk, simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, share, serta subscribe untuk mendapatkan informasi dan inspirasi lainnya. Langkah pertama, silakan Bapak Ibu masuk di aplikasi e-pengelolaan kinerja. Pada aplikasi e-pengelolaan kinerja, silakan Bapak Ibu merubah periodenya, karena di sini periode Juli-Desember 2024. Caranya, silakan klik pada tanda panah di samping nama Bapak Ibu. Pilih ganti periode. Pilih periode Januari sampai Desember 2025. Setelah itu, silakan Bapak Ibu klik di anak panah di samping pengawas sekolah. Kita pilih sebagai pegawai. Setelah itu, silakan kita mulai dengan perencanaan. Klik dicek. Di sini Bapak Ibu ada beberapa bagian yang harus kita selesaikan. Pertama, ada praktik kinerja. Yang kedua, perilaku kerja. Ketiga, pengembangan kompetensi. Keempat, pelaksanaan tugas. Sekarang kita akan mulai pada perencanaan untuk praktik kinerja. Kita pilih. Bapak Ibu, di sini ada beberapa dimensi di dalam rapor pendidikan. Ada dimensi D3, kepemimpinan pembelajaran. Dimensi D1, kualitas pembelajaran. Dimensi D4 sampai D8, iklim sekolah. Dan dimensi E, kualitas pengelolaan satuan pendidikan. Saran saya, sebelum kita memilih dimensi-dimensi ini sebagai fokus untuk peningkatan kinerja kita sebagai pengawas pada satuan pendidikan, silakan Bapak Ibu lihat kembali di rencana program pendampingan satuan pendidikan yang telah Bapak Ibu buat. Di sini Bapak Ibu bisa lihat, saya sudah membuat matriks yang saya ambil dari rapor pendidikan dari sekolah-sekolah binaan saya untuk tahun 2024. Rapor pendidikan tahun 2024 pada sekolah binaan. Kita fokus pada D1, D3, D4 sampai D8, dan E. Ibu Bapak bisa lihat, pada D1, kualitas pembelajaran, dari 6 sekolah binaan saya, itu masih pada wilayah sedang. Yang kita Ibu bisa lihat warna kuning. Dan ini perlu ditingkatkan. Dari 6 sekolah binaan, ada 4 sekolah binaan yang masih sedang. Kemudian, untuk dimensi D3, dari 6 sekolah rata-ratanya sudah baik. Yang saya buat warna hijau. Begitupun D4 sampai D8, rata-rata sekolah binaan baik. Dan juga E, dimensi E, rata-rata sekolah binaan baik dan sedang. Tetapi di sini Bapak Ibu, silakan memilih dimensi yang untuk menjadi fokus untuk ditingkatkan yang sangat mudah untuk dilaksanakan. Yang kedua, mudah untuk diterapkan. Saya memilih D1, kualitas pembelajaran. Kita kembali ke aplikasi. Di sini Bapak Ibu, dalam memilih dimensi untuk menjadi fokus untuk peningkatan kinerja kita sebagai pengawas, kita harus berpatokan pada dimensi yang kita pilih itu mudah ditingkatkan. Kemudian, dimensi yang kita pilih itu banyak memberikan manfaat untuk satuan pendidikan. Karena di matriks rapor pendidikan dan 6 sekolah binaan tadi, pada dimensi kualitas pembelajaran itu masih sedang dan itu perlu ditingkatkan. Sehingga saya memilih kualitas pembelajaran. Silahkan diklik. Setelah kita pilih, kita klik lanjut. Di sini Bapak Ibu bisa lihat, dari matriks di rencana program pendampingan tadi, ada 4 sekolah yang kualitas pembelajarannya itu masih sedang. Dan itu perlu ditingkatkan. Sehingga di sini, karena di sini untuk di satuan pendidikan, itu kita hanya memilih 3 satuan pendidikan.
Walaupun sekolah binaan kita itu lebih dari 3, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 10, ada yang 12, dan seterusnya. Tetapi kita hanya memilih satu pendidikan untuk ditingkatkan selama 1 tahun. Selanjutnya kita klik lanjut. Ini rangkumannya. Ada 3 sekolah binaan yang menjadi fokus untuk kita tingkatkan selama 1 tahun, khusus di kualitas pembelajaran atau dimensi D1. Selanjutnya Bapak Ibu, kita kembali ke perilaku kerja. Setelah praktik kinerja sudah kita rencanakan, kita pilih perilaku kerja. Di sini Bapak Ibu, ada 7 perilaku kerja atau berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, atau perilaku berakhlak. Pada berorientasi pelayanan, di sini ada beberapa indikator. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu indikator yang menurut Bapak Ibu itu sangat penting. Di sini saya memilih melakukan perbaikan kompetensi dan perilaku secara terus-menerus. Kemudian, perwujudan seperti apa? Perwujudannya ya, saya memilih berupaya memperluas wawasan kualitas pelayanan atau memperbaiki kualitas layanan secara terus-menerus. Pilih. Kemudian di akuntabel itu saya memilih melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Perwujudan seperti apa? Saya memilih melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Di perilaku berakhlak yang ketiga, kompeten. Indikatornya saya memilih melaksanakan peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan satuan pendidikan. Bagaimana perwujudannya? Saya memilih meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus-menerus. Kemudian, perilaku berakhlak untuk harmonis, indikator silakan Bapak Ibu pilih. Kebetulan di sini saya memilih memberikan bantuan bagi satuan pendidikan. Perwujudan seperti apa? Di sini saya memilih memberikan solusi atau informasi kepada kepala sekolah sesuai kewenangan. Perilaku berakhlak yang kelima, yaitu loyal, saya memilih menjaga nama baik dinas pendidikan dimanapun berada. Perwujudannya bagaimana? Di sini saya memilih melaksanakan arahan dinas pendidikan yang sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Di perilaku berakhlak yang keenam, adaptif. Di indikator saya memilih terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk kemajuan pendidikan. Perwujudan seperti apa? Yaitu saya memilih membuat inovasi yang mendukung transformasi pendidikan secara konsisten. Perilaku berakhlak yang ketujuh, yaitu kolaboratif. Indikator yang saya pilih adalah menggerakkan pemanfaatan sumber daya dinas pendidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat untuk pencapaian transformasi pendidikan. Sedangkan perwujudannya yang saya pilih mengoptimalkan sumber daya yang mendukung transformasi pendidikan. Setelah kita sudah memilih dari 7 perilaku berakhlak, jangan lupa klik simpan. Di sini, setelah disimpan, Anda dapat lagi berubah sesuai dengan kebutuhan atau langsung diajukan. Ini kita simpan dulu. Kemudian, membuat perencanaan pengembangan kompetensi. Bapak Ibu, untuk pengembangan kompetensi, ini langsung muncul hasil refleksi kompetensi pengawas ketika kita mengisinya pada pengelolaan kinerja pada tahun 2024 kemarin. Kebetulan, saya memilih salah satu indikator yang menjadi fokus peningkatan kinerja saya ya untuk tahun 2025 ini. Karena di sini, kita hanya memilih satu indikator saja untuk kita tingkatkan selama 1 tahun, selama sepanjang tahun 2025, dari Januari sampai dengan Desember 2025, yaitu indikator 3.1, karena ini indikator yang perlu untuk saya tingkatkan berdasarkan rekomendasi dari hasil refleksi, yaitu pendampingan kepada kepala sekolah dalam pengembangan diri untuk peningkatan mutu layanan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Kegiatan seperti apa? Pilih yang Anda butuhkan untuk meningkatkan indikator. Saya memilih, ya, di sini ada banyak sekali
ya pilihan banyak sekali indikator, saya memilih kontribusi sebagai pelatih atau narasumber karena ada hubungan dengan indikator yang saya pilih. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan indikator? Di sini saya memilih menjadi narasumber, berbagi praktik baik, atau BIMTEK, atau seminar, atau webinar, atau lokakarya tentang pembelajaran kepemimpinan atau pendampingan. Kemudian, pilih di mana Anda akan meningkatkan indikator. Ya, di sini saya memilih, di sini ada dilakukan secara mandiri, yang kedua dilakukan di dalam komunitas atau organisasi profesi, di dalam lingkungan dinas pendidikan. Kebetulan kita ada organisasi APSI, kemudian ada organisasi NKPS, sehingga saya memilih yang kedua, dilakukan di dalam komunitas. Jangan lupa pilih simpan. Kemudian, langkah terakhir adalah pelaksanaan tugas. Pada pelaksanaan tugas ini, itu mengacu pada dokumen yang secara sehari-hari memang dikerjakan dan dihasilkan oleh pengawas sekolah dalam melaksanakan pengelolaan kinerja. Terdapat dua dokumen akuntabilitas yang harus dikumpulkan pada tahap pelaksanaan, sesuai dengan peran pengawas sekolah sebagai pendamping menurut Pedirjen GTK nomor 4831 tahun 2023, yaitu yang pertama, dokumen perencanaan pendampingan satuan pendidikan sesuai sekolah binaan. Dan ini Bapak Ibu, di bulan Januari ini, sebelum kita melaksanakan dalam tugas pendampingan, kita harus menyusun dulu perencanaan pendampingan. Kemudian dokumen yang kedua, apa? Dokumen pelaporan pendampingan satuan pendidikan sesuai sekolah binaan kita masing-masing. Dan ini tahapannya dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Desember. Setelah semuanya sudah selesai, Bapak Ibu, silakan pilih ajukan. Demikian Bapak Ibu tutorialnya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga tutorial tentang perencanaan pengelolaan kinerja pengawas sekolah sebagai pendamping satuan pendidikan ini bisa memberikan inspirasi dan panduan praktis bagi ibu dan bapak dalam mendukung transformasi pendidikan yang lebih baik. Jangan lupa untuk memberikan komentar di bawah jika Anda punya pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini agar ibu dan bapak tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan terus berkontribusi untuk pendidikan Indonesia yang lebih maju. Itu dia tutorial lengkap tentang cara mengkonversi angka kredit secara mandiri dari SKP aplikasi kinerja. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi ibu dan bapak. Kalau ibu dan bapak merasa video ini membantu, jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar di bawah jika ada pertanyaan atau pengalaman ibu dan bapak saat menggunakan aplikasi kinerja, dan share ke teman-teman yang mungkin juga membutuhkan informasi ini. Dan tentu saja, jangan lupa subscribe channel ini supaya ibu dan bapak tidak ketinggalan video tutorial menarik lainnya. Tekan juga tombol loncengnya agar ibu dan bapak mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video baru. Terima kasih.